Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. Terima kasih, Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Sahabat RPK, selanjutnya kita ikuti program Nafiri Iman, persembahan Eklevision Media Center. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam sahabat RPK FM yang diberkati Tuhan. Malam ini Minggu 25 Mei 2025 berjumpa kembali bersama kami dalam program Nafiri Iman Persembahan Eklevision GPDI Kekraso Ketapang, Keramat, Soho. Puji Tuhan sahabat RPK FM dimanapun saat ini berada, yang saat ini mengikuti acara ini melalui gelombang radio RPK FM 96,3. Sahabat RPK dapat juga mengikuti live streaming kami di YouTube channel melalui RPK FM 96,3. Sahabat RPK, sahabat dapat mengikuti acara Nafiri Iman ini dimanapun saudara berada, di wilayah Indonesia maupun di mancanegara. Puji Tuhan sahabat RPK, malam ini program Nafiri Iman akan membahas firman Tuhan yang luar biasa, yang kami percaya akan memberkati para sahabat RPK FM dimanapun saudara berada. Baik yang saat ini sudah berada di rumah, atau masih dalam perjalanan, bahkan yang saat ini mungkin sedang sakit, firman Tuhan datang melalui RPK FM untuk dapat menjadi berkat bagi sahabat RPK. Puji Tuhan, sahabat RPK, malam ini firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya yang sangat setia dan diberkati di dalam pelayanan beliau, yaitu Ibu Pendeta
Lita Runtukahu. Selamat malam Ibu. Malam Puji Ibu Susi, Tuhan. puji Tuhan. Selamat malam sahabat RPK yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Sahabat RPK, kami sampaikan juga selama acara ini berlangsung, sahabat dapat mengirimkan permohonan doa melalui SMS atau WhatsApp di 081518000444. Tim pendoa syafaat kami akan berdoa bagi setiap permohonan doa dari sahabat RPK. Dan harapan kami, Tuhan akan menjawab setiap permohonan doa dan menolong saudara, membuka jalan dan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Puji Tuhan. Sahabat RPK, mari kita mau siapkan hati kita untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Lita Runtukahu dengan tema pembaharuan hidup yang diambil dari firman Tuhan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Silakan Ibu Pendeta. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Susi. Puji Tuhan. Puji Tuhan sahabat RPK yang dikasihi Tuhan. Pembaharuan hidup. Itulah yang dikehendaki Tuhan Allah sendiri dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Kalau bicara pembaharuan akan diawali dengan perubahan. Nah, kalau bicara soal perubahan dulu, banyak dari kita berusaha untuk hidup yang mempunyai hidup yang berubah ya. Dalam arti kata kita harus ada perubahan hidup. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang kurang menjadi cukup, itu berubah. Dari anak-anak menjadi remaja, itu pun berubah, betul ya. Ada begitu banyak perubahan dalam setiap kehidupan kita, baik fisik, yaitu yang terlihat, maupun rohani, itu yang tidak terlihat. Nah, kita mau bicara hari ini mengenai beberapa atau apa yang dimaksud dengan perubahan atau pembaharuan hidup itu yang diinginkan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, ayat pokok ini saya bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita berada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dunia. Jadi kita masih perlu dunia ya. Tapi di sini dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak boleh mengasihi apa yang ada di dunia ini. Kalau boleh 1 Yohanes pasal yang kedua dibacakan tolong Ibu Susi, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua. Baik. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 sampai ke-17, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Di situ dikatakan kita jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kita mengasihi dunia, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada kasih Bapa dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya di situ dikatakan dunia itu punya keinginan daging, ada keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Itu yang berasal dari dunia, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita jadi budak dunia ini, karena dunia itu penuh dengan hawa nafsu. Dunia itu penuh dengan daging. Dunia itu penuh dengan di sini dikatakan keinginan daging. Ada 3 keinginan dunia, 3 pencobaan yang Yesus alami pada waktu Roh Tuhan itu membawa Yesus ke padang gurun. 3 hal ini yang dicobai kepada Yesus. Iblis mencobai Yesus dalam hal keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Inilah yang Tuhan inginkan juga dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menang lewat semua keinginan-keinginan itu. Sama seperti Yesus Kristus menang melawan
tipu muslihat iblis. Iya. Yesus Kristus menang melawan pencobaan iblis di padang gurun waktu itu. Kita tidak boleh menjadi budak dunia ini, karena dunia ini penuh dengan hawa nafsu. Dunia ini penuh dengan keserakahan. Kita banyak kali, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita cinta akan dunia ini. Kita terlalu memburu uang, Bapak Ibu Saudara. Kita terlalu bekerja keras demikian rupa karena kita perlu uang, kita butuh uang. Yes, betul, saya pun demikian. Kita semua perlu uang, semua segala sesuatu kita beli pakai uang. Tapi jangan kita jadikan uang itu sebagai fokus kita, tujuan kita. Padahal kita punya fokus yang lebih lagi, yaitu kita perlu ibadah, kita perlu cari Tuhan. Jadi kita mengkesampingkan hal-hal rohani untuk keinginan duniawi yang itu. Cari uang, cari uang, cari uang. Saya ada proyek Ibu Pendeta, jadi mohon maaf saya ada meeting, saya tidak bisa ke gereja. Mohon maaf saya tidak bisa melayani Tuhan. Ada hal yang harus saya kerjakan, nanti bos saya bisa marah dan lain sebagainya. Karena uang, semua karena uang, semua karena uang. Tapi Tuhan ingin dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi budak uang. Kita tidak menjadi hamba uang. Kita boleh perlu uang, tapi kita tidak diperbudak oleh hawa nafsu yang namanya cinta akan uang. Haleluya. Karena di pengkhotbah katakan, kalau kita cinta akan uang, kita tidak akan puas dengan uang. Ada hawa nafsu yang begitu luar biasa menggebu gitu dalam kehidupan kita untuk kita buru itu uang. Padahal Alkitab katakan akar kejahatan itu cinta uang. Kita tidak boleh hidup dengan apa yang ada di dunia ini. Tidak boleh cinta dunia. Kita tidak boleh apa tadi di situ? Serupa. Tidak boleh mengasihi dunia ini. Dan kesempatan berikut, setelah break berikut ini saya akan jelaskan apa yang Tuhan inginkan dalam pembaharuan hidup di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetaplah bersama kami sahabat RPK. Kami akan kembali setelah pujian dan pesan berikut ini. Haleluya. Tuhan sekarang, ikutlah selamanya. Segala kesusahan yang tanggung, Dia pimpin sampai surga. Ikutlah Tuhan sekarang, ikutlah selamanya. Jangan kesusahan yang tanggung, Dia pimpin sampai surga. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sahabat RPK masih bersama dengan kami. Sahabat RPK, kami sampaikan juga bahwa bagi sahabat RPK yang membutuhkan renungan harian Sulu Iman untuk edisi Mei Juni sudah terbit. Sahabat RPK bisa mendapatkan di toko buku rohani terdekat. Puji nama Tuhan, kami juga ingatkan kembali selama acara ini berlangsung, sahabat RPK dapat
mengirimkan permohonan doa melalui SMS atau WhatsApp di 081518000444. Mari kita akan kembali mengikuti firman Tuhan dengan tema pembaharuan hidup. Silakan Ibu Pendeta. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan inginkan kita ada pembaharuan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kita jadi anak Tuhan, bukan hanya kita rajin ke gereja, bukan hanya kita rajin ibadah, tapi kita sepertinya tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan lewat renungan pada malam hari ini saya ingin kasih tahu bagi kita semua bahwa Tuhan inginkan pembaharuan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita menuju ke arah gereja yang sempurna yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, tadi bagian pertama di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena dunia itu sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia itu sedang lenyap dengan hawa nafsu dunianya. Cinta uang tadi saya katakan, banyak dari kita itu memburu uang. Tidak peduli lagi jam-jam ibadah, dikesampingkan hal-hal rohani karena kita cari uang. Tapi yang penting adalah bukan cari uangnya, tapi siapa yang harus kita cari? Si pemberi uang itu, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan yang memberi kita uang, Tuhan yang beri kita berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Itulah yang harus kita cari dalam kehidupan kita. Ingat, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ada 3 keinginan dunia di situ: keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tadi saya sudah katakan, Yesus sudah kalahkan ketiga hal tersebut di padang gurun pada waktu iblis mencoba Yesus. Lewat tuntunan Roh Kudus, Roh yang memimpin Yesus untuk dicobai oleh iblis. Jadi jangan sampai iblis juga mencobai kita dengan keinginan-keinginan duniawi, seperti cinta akan uang, yaitu apalagi keinginan duniawi. Galatia pasal yang ke-5 kita tahu bersama ya, perbuatan daging itu apa? Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu roh dunia, keinginan daging. Dan banyak orang Kristen, saya mau katakan, anak Tuhan sedang lenyap dalam keinginan daging itu, dengan perbuatan-perbuatan daging itu. Tuhan ingin kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Haleluya. Tuhan ingin kita berubah. Tuhan ingin yang terlebih lagi, Tuhan ingin kita memperoleh pembaharuan hidup. Dan bagian yang kedua, di ayat yang kedua, kalimat berikutnya, setelah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mari Ibu Susi boleh bacakan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Tuhan ingin kita berubah, bukan menjadi serupa dengan dunia ini, bukan menjadi orang yang cinta uang, bukan menjadi orang yang melakukan keinginan-keinginan daging yang berasal dari dunia ini, tapi Tuhan ingin kita berubah. Amin. Bicara tentang berubah, bahasa Yunaninya itu metamorfo, artinya berubah dari keadaan yang semula, berubah menjadi keadaan yang berikutnya. Jadi tidak sama dengan keadaan semula. Ada hal yang lebih menarik lagi di situ dikatakan, saya pelajari bahwa ini sama dengan proses metamorfosis. Metamorfo itu berubah ya. Artinya tidak sama dengan bentuk yang semula. Metamorfosis kupu-kupu kalau kita tahu berubah dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Arti dari berubah di sini artinya berubah itu adalah bentuk awal itu tidak sama seperti bentuk berikutnya. Jadi karakteristik bentuk awal itu tidak ada lagi dalam bentuk yang berikutnya. Seperti perubahan metamorfosis kupu-kupu tadi, dari telur berubah menjadi ulat. Karakter telur itu sudah tidak ada lagi di karakternya ulat. Begitu pula pada saat ulat berubah menjadi kepompong, karakter dari
ulat itu sudah tidak ada lagi di kepompong. Itu namanya berubah bentuk, to change into another. Berarti sudah tidak ada lagi bentuk awal dari kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Amin. Ada satu ayat di Alkitab berkata, kita harus berubah, kita harus dilahirkan kembali, kita harus mempunyai hidup yang baru. Hidup yang baru berarti kita harus tinggalkan kehidupan lama kita. Apa itu tadi? Kehidupan duniawi. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubah, Bapak Ibu Saudara. Berubah dari bentuk yang awal menjadi bentuk yang berikutnya. Tidak ada lagi keinginan daging dalam hidup kita. Amin. Walau kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih darah dan daging, betul. Tapi Paulus katakan kita harus berubah. Kita harus mempunyai bentuk yang baru. Kita harus hidup dalam manusia baru yang menjadi searah ke arah Kristus. Di situ dikatakan berubah dalam hal apa? Di sini dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi. Haleluya. Pembaharuan budi. Pembaharuan itu bukan hanya sekedar berubah. Saya mau katakan berubah itu bisa hanya bentuk sebagian saja. Saya katakan contoh tubuh kita ya. Tubuh kita sekarang lagi tren bentuk hidung yang mancung, mungil mancung ala Korea. Bener ya? Banyak yang suka nih perempuan-perempuan, cewek-cewek pergi ke Korea operasi hidung. Itu berubah ya. Hidungnya berubah dari bentuk hidung awal agak pesek mungkin seperti saya, jadi mancung gitu. Alasannya nggak bisa bernafas, menghalangi jalur nafas. Padahal puluhan tahun bernafas dengan hidung ini baik-baik aja. Itu berubah sektoral. Jadi apa ya? Per bagian. Tapi Tuhan mau kita ada pembaharuan, dibaharui. Keseluruhan. Nah, dibaharui itu adalah keseluruhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya per bagian. Contoh, ada satu keluarga, anggaplah begitu ya. Si istri ini curhat, ibu pendeta, suami saya itu ibu pendeta, suka pukulin saya, dia suka merokok, dia suka judi, dia pemabuk dan lain sebagainya. Lalu kamu gimana? Saya berdoa buat dia, ibu pendeta. Oke, puji Tuhan, mari kita berdoa. Setelah didoakan beberapa lama, saatnya dia konseling lagi. Dia bilang, ibu pendeta, puji Tuhan, suami saya sudah dibaharui. Bagaimana? Dia sudah tidak pukulin saya lagi. Puji Tuhan, Tuhan sudah memperbaharui hidupnya. Dia sudah hidup dalam kehidupan yang baru, punya manusia, menjadi manusia yang baru. Tapi dia katakan, tapi masih merokok ibu pendeta, tapi masih berjudi ibu pendeta. Itu bukan pembaharuan. Itu hanya berubah, Bapak Ibu Saudara. Berubah karena ada satu sifat, ada satu karakter yang Tuhan bentuk. Itu baru berubah. Tapi Tuhan mau kita bukan hanya berubah, tapi memperbaharui kehidupan kita. Kita dibaharui kehidupan kita. Lewat apa? Awalnya di sini dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang bicara tentang budi di sini? Budi ini bicara tentang pikiran kita. Budi bicara tentang metanoia. Meta itu berubah. Metanoia, nous itu pikiran. Merubah dulu pikiran kita. Karena kalau boleh dibacakan di Amsal berapa itu ya, dikatakan Amsal 23 ayat yang ke-7a. Coba Ibu Susi tolong bacakan. Amsal 23 ayatnya yang ke-7a. 7a ya. Demikian firman Tuhan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, sampai di situ aja. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dengan dirinya sendiri, demikianlah ia. Bahasa Inggris terjemahan lain di situ dikatakan, for as he thinked in his heart, so is he. Jadi apa yang dipikirkan oleh orang itu di dalam hatinya, begitulah jadinya dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pikirkan tentang kehidupan kita, begitulah jadinya kita. Apa yang kita pikirkan tentang keadaan rumah tangga kita, itulah jadinya kita. Apa yang kita pikirkan tentang masa depan kita, itulah jadinya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Tuhan mau kita juga dahulukan perubahan, bahkan pembaharuan. Hidup kita dibaharui. Awalnya dari apa? Dari pikiran kita. Ya, Karena apa yang ada dalam pikiran itu membentuk karakter kita, membentuk apa yang kita ucapkan, itu membentuk sesuatu hal, apa yang kita tindakan, apa yang kita lakukan. Itu awalnya dari hati dan pikiran. Amsal juga katakan, aku berpikir-fikir dalam hatiku, katanya. Jadi Alkitab mengatakan hati dan pikiran itu satu adanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Jangan kita berpikir hal-hal yang buruk, saya katakan. Kita berpikir hal yang buruk, itu yang terjadi. Amsal tadi katakan, apa yang ada di pikiranmu, itu jadinya kamu. Jadi apa yang kita khawatirkan tentang masa depan kita, Bapak Ibu Saudara, itu jadinya kita. Kita orang percaya, bukan ya? Kita punya iman kepada Yesus Kristus. Percayalah, berimanlah, Tuhan yang punya masa depan. Beriman bahwa masa depan kita gilang gemilang di hadapan Tuhan. Kita mempunyai pikiran yang baru. Efesus pasal yang keempat. Mari baca coba. Efesus pasal yang keempat ayat 23 sampai 24. Efesus. Kita harus dibaharui. Efesus pasal 4 ayat 23 24. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayatnya yang ke-23 dan 24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Alkitab juga mengajarkan, Paulus katakan kepada jemaat di Efesus di sini, supaya kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Amin. Jadi hal pertama, supaya kita tidak menjadi sama seperti dunia ini, kita tidak hidup di dalam keinginan hawa nafsu kita yang menyesatkan. Dunia sedang lenyap dengan keinginan-keinginan dunia itu. Tapi Tuhan mau kita dibaharui pertama-tama dari pikiran kita. Haleluya. Dalam roh dan pikiran kita, mengenakan manusia baru. Itulah pembaharuan hidup yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lanjutkan. Haleluya, puji Tuhan. Tetaplah bersama kami sahabat RPK. Kami akan kembali setelah pujian dan pesan-pesan berikut ini. Puji Tuhan. Jam di studio kami menunjukkan pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya. Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa. Chef Devina, apa yang bikin beda? Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap. Oh iya? Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget. Mau dong, Chef. Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy. Minyak pipih dan kenyal. Rasanya unik. Ini ada sayurannya ya, Chef? Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect. Sedap. Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingswood. Cobain sekarang. Yes, Chef. 96.3 RPK FM. Hanya Dia beri damai sejahtera. Yakin Tuhan pastikan hidup.
padanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sahabat RPK FM masih bersama kami. Sahabat RPK, kami sampaikan juga kepada sahabat RPK, bagi sahabat RPK yang membutuhkan buku renungan harian Suluh Iman untuk edisi Mei Juni 2025 sudah terbit. Sahabat RPK dapat memperolehnya di toko buku rohani terdekat. Puji nama Tuhan. Kami ingatkan juga kembali selama acara ini berlangsung, sahabat RPK dapat menghubungi kami, mengirimkan permohonan doa melalui SMS atau WhatsApp di 081518000444. Mari kita akan kembali mengikuti firman Tuhan dengan tema pembaharuan hidup yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Lita Runtukau. Silakan. Puji Tuhan, pembaharuan hidup yang pertama tadi Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi sama seperti dunia ini, supaya kita tidak hidup dalam keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging dengan nafsu yang semakin hari semakin jahat. Dikatakan oleh Alkitab. Tapi Tuhan mau kita dibaharui oleh roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Tuhan mau pikiran kita dibaharui. Tuhan mau awal mulanya itu dari pikiran kita, pikiran dan hati kita. Karena dari pikiran kita itulah yang menentukan karakter hidup kita. Dari pikiran kita itulah yang menentukan perkataan-perkataan apa yang Bapak Ibu Saudara ucapkan. Saya ucapkan. Dari pikiran kita itulah yang menentukan perbuatan apa, tindakan apa yang kita lakukan. Berawal dari pikiran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin supaya kita dibaharui. Supaya apa? Kita memperoleh manusia yang baru. Manusia yang baru itu sudah pasti manusia baru di dalam Kristus pastinya. Adalah manusia yang berpikir seperti Kristus. Di Filipi pasal 2 di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus memiliki pikirannya Kristus, bukan pikiran kita yang penuh dengan nafsu duniawi. Tadi sudah dijelaskan ya, ada keinginan daging, telah nyata malah hari-hari ini di 2 Timotius pasal yang ke-1 atau 1 Timotius pasal kedua itu ya. Hari-hari terakhir adalah hari-hari yang jahat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu hal-hal duniawi Bapak Ibu Saudara. Semua berfokus pada diri sendiri. Berpikir hanya tentang keinginan diri sendiri. Bukan keinginan orang lain, apalagi keinginan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita dibaharui oleh dalam roh dan pikiran kita, itu yang pertama. Supaya kita mempunyai pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Kalau kita punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus, kita akan melakukan setiap kehendak Tuhan. Haleluya. Berubah dalam pembaharuan hidup itu adalah berubah dalam keseluruhan hidup kita, bukan hanya sebagian. Seperti yang saya katakan tadi, suami saya sudah tidak pukulin saya, Ibu Pendeta, puji Tuhan. Tapi dia masih merokok, tapi dia masih masih main judi. Itu belum dibaharui. Itu hanya berubah sebagian saja. Tapi biarlah kita hidup dalam pertobatan yang total. Amen. Saya mau katakan, karena pembaharuan hidup itu membutuhkan pertobatan yang total. Kita harus serahkan semuanya sama Tuhan. Jangan kita serahkan yang sebagian saja. Yang yang ini saya bisa serahkan sama Tuhan, tapi yang ini jangan dulu ya Tuhan ya. Saya mau ini enak nih gitu. Dosa yang ini masih enak. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara ya. Karena Tuhan mau kita dirubah itu total. Manusia baru itu seperti yang tadi dibilang, karakteristik yang lama itu sudah kita nggak bawa lagi. Sudah tidak ada lagi di karakteristik manusia baru. Karena manusia baru kita akan dibentuk menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan. Karakter dengan Tuhan. Itu tujuan kita Bapak Ibu Saudara. Itulah tujuan pembaharuan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa
menjadi seperti Kristus, supaya kita bisa menjadi seperti kerinduannya Tuhan, supaya bisa menikah dengan gereja Tuhan. Yes. Dan kita mau kan menjadi bagian dari gereja yang sempurna itu, kita disempurnakan dan kita menikah dengan mempelai pria, yaitu Kristus kepala gereja. Jadi kita harus dibaharui. Amin. Di 2 Korintus pasal yang ke-10 di situ dikatakan kita harus menawan segala pikiran dan perasaan kita, dan kita harus menaklukkannya kepada Kristus. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara menaklukkan pikiran dan perasaan kita kepada keinginannya Tuhan, itu tidak mudah. Karena sekali lagi kita masih hidup di dalam darah dan daging. Masih nih senggol-senggol kita punya daging ya, masih senggol-senggol kita punya perasaan, kita punya hati. Sakit Bu Pendeta, dia ngata-ngatain saya, anggaplah begitu ya. Saya harus sabar, saya harus memaafkan. Tuhan bilang ya, kalau mau menjadi manusia baru harus ikuti semua kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang harus mengasihi. Sakit gak bisa, dia jahat sama saya. Tapi itu yang Tuhan inginkan. Gak enak, memang tidak enak untuk daging kita. Tapi kalau kita mau taklukkan itu semua, pikiran dan perasaan kita hanya kepada Kristus saja, saya yakin dan percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin ya. Amin. Tapi Alkitab juga katakan tidak ada yang mustahil untuk orang yang percaya. Itu saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau mengalami bukan hanya transformasi, yaitu perubahan hidup, tapi juga pembaharuan hidup yang berawal dari pembaharuan budi kita, berawal dari pembaharuan pikiran kita. Haleluya. Sehingga kita dapat membedakan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, hal yang paling mudah bagaimana kita bisa tahu kita ini salah atau tidak gitu ya. Kalau kita kadang-kadang orang bilang, kamu salah. Enggak, bener. Tidak salah. Contoh sederhana apa yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Saya besar di satu lingkungan keluarga yang ya rata-rata lah ya saya mau bilang. Tapi kedua orang tua saya itu dari saya kecil, mereka sudah suka berjudi. Mereka suka berjudi. Bahkan berjudi itu di rumah. Jadi sama bawa teman-temannya main judi di rumah. Jadi waktu saya kecil saya bertumbuh di lingkungan orang tua yang katanya bergereja, setiap minggu bergereja, walaupun ada bolong-bolongnya ya, saya lupa juga. Tapi kami ke gereja kok. Tapi berjudi, di rumah pun berjudi. Saya nggak mengerti apa itu dosa atau enggak ya. Pokoknya yang di depan mata saya itu judi. Orang tua saya judi. Mereka lakukan itu di depan mata saya. Tapi setelah saya besar, setelah saya tumbuh besar, saya dengar firman, saya tahu kebenaran firman Tuhan. Oh, yang orang tua saya lakukan ini tidak benar. Benar ya? Yang orang tua saya lakukan itu tidak baik. Jadi saya tahu apa yang benar, apa yang salah karena saya belajar firman. Karena saya dengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau tahu apa yang kita lakukan salah atau betul? Bandingkan kehidupanmu dengan firman Tuhan. Bandingkan apa yang kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan bandingkan dengan dunia ini. Tadi sudah dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Gak akan sinkron, Bapak Ibu Saudara. Kita akan terbawa. Kita gak akan tahu mana yang benar, mana yang salah kalau kita ikuti keinginan dunia. Tapi kalau kita ikuti kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, orang tua saya, papa saya sudah gak ada, tinggal mami saya. Sekarang dia tinggal jauh di luar sana, tapi sudah tidak lagi kehidupan yang lamanya, sudah tidak ada lagi. Puji Tuhan. Itu karena Tuhan, semua karena Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Tuhan memperbaharui kehidupannya. Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus yang memperbaharui. Itulah pembaharuan hidup yang Tuhan inginkan. Ada pertobatan secara total, tidak setengah-setengah seperti yang tadi ya. Masih lakukan dosa yang ini, dosa yang satu udah bertobat, tapi yang satu didiemin aja. Gak begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi dari pikiran kita, berawal dari pikiran, terus
berlanjut dengan ucapan dan tindakan kita. Kita Ya, mau puji Tuhan. diubahkan oleh Tuhan menjadi Amin, puji manusia yang baru. Haleluya. Supaya apa? Kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan. Di selanjutnya di Roma pasal yang ke-12 tadi kan, kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang baik dan yang pasti berkenan kepada Tuhan. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, setelah ini kita akan bahas. Haleluya. Puji Tuhan, tetaplah bersama kami sahabat RPK. Kami akan kembali setelah pujian dan pesan-pesan berikut ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ikutlah Tuhan sekarang, ikutlah selamanya. Segala kesusahan yang tanggung, Dia pimpin sampai surga. Ikutlah Tuhan sekarang, ikutlah selamanya. Jangan kesusahan yang tanggung, Dia pimpin sampai surga. Hanya Dia beri damai senang. Dia Tuhan pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk sahabat RPK FM masih bersama kami. Kami ingatkan kembali selama acara ini berlangsung, sahabat RPK dapat mengirimkan permohonan doa melalui SMS atau WhatsApp di 081518000444. Mari kita akan kembali mengikuti firman Tuhan dengan tema pembaharuan hidup yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lita Runtukahu. Silakan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan inginkan pembaharuan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Tujuan itu bagi orang percaya adalah supaya kita dapat membedakan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan inginkan tujuan, ini kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Serupa seperti gambarnya. Sama seperti Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa itu segambar dan serupa dengan Allah. Kebentuk itulah kita harus kembali. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Karena itu kita semua sudah ada di dalam dosa. Dan kita harus kembali ke bentuk awal itu. Kita harus dibaharui. Tadi dikatakan kita harus menjadi manusia yang baru. Di 2 Korintus pasal 3 dikatakan supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Yaitu gambarnya Kristus. Gambarnya Yesus sendiri. Kita tahu nih, Paulus katakan dalam suratannya kalau nggak salah di Roma. Katakan, aku tahu apa yang baik,
Aku ingin lakukan apa yang baik, tapi dalam batinku aku bergumul karena apa yang jahat itu yang aku lakukan. Ya. Betul ya? Paulus katakan demikian. Karena perlawanan kita terhadap daging ini gak main-main Bapak Ibu Saudara. Karena tujuan kita ini sempurna sama seperti Yesus, supaya kita sama seperti Kristus. Jadi kita bergumul di dalam kehidupan kita. Kita cenderung akal budi kita ini cenderung membawa kita ke dalam dosa. Sama seperti Paulus bilang, akal budiku melakukan hal-hal yang tidak baik. Padahal aku ingin melakukan hal yang benar. Tapi yang kulakukan malah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita buat dalam kehidupan kita supaya kita berubah. Kita bukan hanya berubah tapi diperbaharui dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dikatakan juga, Rasul Paulus katakan, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Jadi kita sudah tidak sama lagi seperti dunia ini. Kita menjadi sama seperti Tuhan. Haleluya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10 di situ dikatakan mengenakan manusia baru yang diperbaharui dari hari ke sehari. 1 Petrus pasal yang kedua ayat-ayat terakhir. Tolong Ibu Susi bacakan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal kedua ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana caranya orang lain tuh bisa melihat kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kita memperoleh pembaharuan hidup lewat hati dan pikiran kita, dalam roh dan pikiran kita oleh Tuhan. Bagaimana orang lain bisa lihat? Tadi kita sudah baca, kita miliki cara hidup yang baik. Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-12 tadi dikatakan, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Kita hidup di tengah-tengah bangsa yang kebanyakan belum kenal Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak yang kenal Tuhan, yang menjadi murid Kristus, yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadilah saksi Kristus dengan cara hidup kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di sorga. Supaya apa? Mereka dapat melihatnya, katanya di situ. Dari perbuatan-perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah. Haleluya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kehidupan kita sudah menjadi kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan. Lewat roh dan pikiran kita dibaharui oleh Tuhan. Lewat firman dan roh kudusnya pasti. Dari cara hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sahabat RPK yang terkasih dimanapun berada malam hari ini. Renungan firman Tuhan sederhana. Biarlah kita tidak lagi sama seperti manusia lama kita. Yang hidup dalam keinginan daging, keinginan duniawi, mau-maunya kita. Tapi kita tidak rindu untuk mengikuti kerinduannya Tuhan, keinginannya Tuhan, yaitu supaya kita memperoleh pembaharuan hidup, menjadi serupa dengan gambarnya, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dan biarlah kita berlaku mempunyai cara hidup yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Dan orang lain di sekitar kita boleh melihat bahwa ada Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Itulah orang Kristen yang sejati. Haleluya. Kita bisa katakan sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kita. Karena apa? Karena hidupku sudah dibaharui oleh Tuhan. Aku tidak lagi hidup dengan keinginan dagingku. Kata Paulus terakhir, Paulus bilang, bukan karena aku telah mengalaminya, tapi aku berusaha untuk sempurna, kata Paulus. Bukan berarti aku menulis ini aku sudah mengalaminya, tapi aku berusaha. Paulus bilang dia berusaha untuk hidup sempurna. Rasul yang paling muda, tapi rasul yang sangat luar biasa mengejar ketertinggalannya daripada rasul-rasul yang lain. Itulah Paulus. Dia sempurna, Bapak Ibu Saudara.
Bahkan dia bisa katakan, aku telah mengakhiri, aku telah mencapai garis akhir, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Yes. Itu pada saat dia masih hidup kan. Ya. Sebelum dia belum mati, Bapak Ibu Saudara, sahabat RPK. Tapi dia bisa katakan begitu. Berarti dia sudah pastikan bahwa hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan Paulus bagi jemaat Tuhan yang dia layani. Ini juga kerinduan kita, anak-anak Tuhan, sama seperti kerinduan Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Lita Runtukahu. Saya percaya juga saudara RPK FM yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Lita Runtukahu memberkati semua saudara-saudara RPK FM yang telah mendengarkannya. Tentunya bagaimanakah untuk mendapatkan pembaharuan hidup kita? Tentunya kita membutuhkan firman Tuhan. Jika sahabat RPK FM merasa bagaimana cara saya membaca firman Tuhan, di sini ada buku renungan harian yang dapat membimbing sahabat-sahabat RPK FM bagaimana cara membaca firman Tuhan hari demi hari. Di dalam buku ini ada firman Tuhan yang ditulis dan ada penjelasan dari firman Tuhan itu, dan buku ini dapat menuntun saudara RPK FM bagaimana untuk membaca firman Tuhan dan mengerti artinya. Dan saudara dapat memperoleh buku Renungan Harian Suluh Iman ini di toko-toko buku rohani di dekat saudara, dan saudara dapat mendapatkan pimpinan dari Tuhan bagaimana membaca firman Tuhan hari demi hari. Dan puji nama Tuhan, saudara RPK FM, bagi saudara sahabat RPK yang belum berjemaat tetap, dengan kasih Kristus kami mengundang saudara untuk dapat mengikuti ibadah di GPDI Kekraso di Ketapang, Keramat, Diosoho. Di GPDI Ketapang ada 4 kali ibadah, yaitu ibadah yang pertama di jam 5.30 pagi, ibadah yang kedua di jam 8.15 pagi, ibadah yang ketiga di jam 11.15 siang, dan ibadah yang keempat di jam 5 sore. Di GPDI Keramat ada 1 kali ibadah, yaitu di jam 5 sore. Kemudian di GPDI Niosoho ada 3 kali ibadah. Ibadah yang pertama di jam 10 pagi, ibadah yang kedua di jam 1 siang, ibadah yang ketiga di jam 4 sore merupakan ibadah Mandarin Service. Puji Tuhan, terima kasih kepada sahabat RPK yang sudah setia mengikuti acara Nafiri Iman, persembahan dari Ecclevision. Kiranya firman Tuhan yang telah diberitakan dapat menjadi berkat bagi sahabat semua. Baik, sebelum kami tutup acara ini, Ibu Pendeta Lita Runtukahu akan berdoa bagi sahabat semua yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dari acara. Puji Tuhan, silakan. Mari kita berdoa, sahabat RPK dimanapun berada. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dengar kerinduan kami Tuhan. Kalau kami sudah dengar renungan firman Tuhan, kerinduan hati Tuhan supaya Tuhan memperbaharui kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi sama seperti dunia ini. Kami tidak hidup di dalam keinginan-keinginan daging Tuhan yang menggerogoti kami. Kami tidak sama seperti dunia ini yang lenyap dengan keinginannya. Tuhan, kami tidak mau mencintai uang Tuhan. Kami tidak mengejar uang, tapi kami mau mengejar siapa pemberi uang itu, yaitu Engkau sendiri. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk semua sahabat RPK dimanapun berada. Pada saat malam hari ini Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, apabila mereka sedang sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, apapun yang mereka hadapi Tuhan, kalau mereka mencari Tuhan, menengadahkan tangannya ke hadapan Tuhan, Tuhan dengarlah doa mereka Tuhan. Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Setiap doa, harapan, cita-cita mereka Tuhan, keinginan hati mereka bahkan Tuhan yang terlebih mengetahui.
dibaharui. Tuhan Yesus, pikiran dan hati mereka dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, oleh Roh Kudus yang ada dalam hati dan pikiran mereka, boleh menerangkan lebih jauh firman Tuhan ini. Tuhan, supaya bukan hanya kami mendengar, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami diberkati Tuhan, karena kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sahabat RPK yang mungkin sedang sakit dimanapun berada, kami mau berdoa untuk Ibu Mila Tanalisan Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Horas. Kami mau berdoa untuk begitu banyak jemaat Tuhan yang sedang sakit hari-hari ini. Bahkan sahabat RPK yang sedang sakit. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kehidupan mereka. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menjawab setiap doa dan permohonan kami sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami. Berkati Ibu Susi juga Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Berkati kami semua sahabat RPK yang mendengar dimanapun berada. Ini doa kami Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sahabat RPK. Kami sudahi acara Nafiri Iman persembahan dari Ecclevision ini. Dan moto daripada gereja kami adalah sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ikutlah Tuhan sekarang, ikutlah. Demikian tadi program Nafiri Iman persembahan Ecclevision Media Center. Kiranya program ini memberkati kita semua.